mengapa kalau kita lihat video berbahasa daerah kita ditanya, bangga, dan mengapa kalau kita berbahasa daerah tidak bangga? Ini fakta di lingkungan keluarga saya sendiri. Ada yang berbahasa Makassar nih datte. Kalau ku dengar kau lagi pakai bahasa Makassar, aus kona. Kanan jo mana? Mama yang bilang Iya, itu. sama nenek. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari wetang malak biriku ngaseng mesinnya kepinana. Kita bertemu kembali di Paladang rubrik Bahasa Daerah Sekolah Bahasa Bola Sugi. Nah, pada kesempatan kali ini adalah edisi yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu. Sebentar kita akan berbicara tentang bahasa Makassar. Namun perlu saya perkenalkan dulu, kita sudah berada dengan Kak Asis Nojeng. Iya, itu nama asli tuh. Iya, jadi namanya Abdul Aziz Dengdi. Nama saya dulu sebelum tamat Ya. itu di SD namanya Abdul Aziz M. Abdul Aziz M. Iya. Ya. Lalu kemudian berubahlah nama itu di ijazah Aziz Nojeng. Ya namanya kita masih SD tidak tahu, yang penting sudah pegang ijazah. Iya. Jadi Nojeng itu sebenarnya adalah nama orang tua. Oh, sebenarnya nama orang tua. Iya. Nama bapak. Nama bapak. Mingkang apa nani anjo ni kio kang kideng? Yang pertama Nojeng penanda bahwa kita orang Makassar. Oke. Iya. Insya Allah tidak ada suku lain yang bernama Nojeng. Iya, belum Pak dengar juga. Iya, itu bentuk kebanggaan saya. Iya. Walaupun saya sendiri memiliki nama Pak Daengan. Iya, Pak Daengan itu siapa sebenarnya? Daimoke. Daimoke. Iya. Iya. Moke. Nama bendanya Poke, nama kerjanya Amoke. Kategorinya Amoke. Biasa gitu dulu mungkin lempar lembing bagaimana? Tidak, alhamdulillah makanya nih ribala anjo seorang Poke. Oh iya. Patambatu nih. Tapi saya seorang di Patambatua belo-belo gitu, belo-belo mata. Iya, baik. Juga saya sampaikan kepada Sari Batang sekalian bahwa Deng Nojeng ini begitu akrab beliau disapa adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian beliau juga punya kanal YouTube, itu bisa teman-teman saksikan video-video pakakalaknya di Nojeng Comol. Subreker ki, Cocok jangan ya? lupa. Kalau mau ki menang banyak saya ini di Paladang ya. Apa deh. Jadi beliau memang juga adalah komedian ya, pelawak, atau bisa saya sebut apa, Deng? Iya, saya lebih senang disapa pelawak. Pelawak. Iya. Jadi artis, konten kreator belum. Saya bukan konten kreator sebelum. Iya, karena dulu mengikuti audisi pelawak. Jadi, betul. Iya. Dulu ikut di audisi pelawak Indonesia tahun berapa tuh, Deng? 2005 kalau tidak salah. Tahun 2005. Iya. Karbit ya kalau tidak salah. Iya. Saya ikut itu, Deng. Saya mungkin kelas berapa itu, Karbit. Ya, juga berangkat dari teater di kampus ya? Iya, alhamdulillah itu. Jadi, dari teater itu mencoba-coba ke dunia lawak, tapi ternyata teater tidak bisa hilang dari tubuh. Iya. Makanya waktu di Jakarta dimarahi, kau mau kesini main teater atau melawak? Karena itu begitu melekat, Deng. Iya, betul. Jadi Den Nojeng ini apa ya, kita sebut beliau sebagai akademisi juga, sebagai seniman komedi khususnya. Dan kalau teman-teman tidak asing dengan Radio Gamasi, bahkan masih sering mendengarkannya, beliau adalah salah satu penyiar di Gamasi. Khususnya di rubrik apa itu, Deng, biasa kita bawakan? Ya karena background itu pelawak, maka dipercaya menyetir Pacarita. Panggung Candaria dan Tawa. Yang kedua adalah sebuah kesyukuran. Iya. Ni saretongki anjo zaman-zaman ri Baruga. Ni anjo program acara ni kana Baruga. Itu di Gamasi juga. Iya. Di Gamasi juga. Tete. Lek baja kenjo ngasin dulu ta. Iya. Bukan apa cerita lo ada yang Baruga pada di. Jam 2 sampai jam 4. Ya. Itu mengangkat tentang dua tujuan besar di Baruga itu, selain mutar kelong-kelong Mangkasar.
Yang pertama memperkenalkan bahasa, yang kedua budaya. Iya. Jadi tetap ada tema. Tema yang tidak jauh dari bahasa dan budaya itu. Betul. Akarnya dari situ. Nah, pun penyiarnya bahkan Sambalu kita sapanya yang menelpon ke Radio Gamas itu 85% bahkan 90% menggunakan bahasa Makassar. Betul. Nah, jam 9 sampai jam 11 setiap hari menggunakan bahasa Bugis. Alhamdulillah. Iya. Tapi di kesempatan-kesempatan yang lain, di program-program acara yang lain, kita juga tetap memutar lagu-lagu Toraja, Mandar. Kelong-kelong Mandar. Iya, begitu. Betul. Baik, jadi Deng Nojeng ini memang tidak bisa lepas dari keseharian dan apa yang betul-betul menjadi concern beliau dalam segala aktivitas. Jadi hal-hal yang klasik yang berhubungan dengan budaya dan bahasa. Juga sering kena sepeda Deng Di karena ontel. Beliau adalah ontelis ya. Iya, dari Pasapeda Tua. Iya, kostum komunitas sepeda tua Makassar. Komunitas sepeda tua Makassar. Yang alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah sepeda di tengah gempuran. Sepeda kulen di lapak-lapak. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang ada tren itu mesti nakan ada nojeng ada DKB Rupianto kata kira-kira kembali pun cerita sepeda lipat tahu sebenarnya itu bukan modernitas lama Tommy di perang dunia pertama sudah ada betul di perang dunia kedua alhamdulillah tambah banyak iya mungkin jadi ada beberapa waktu surut kaman-kaman yang mumbas ya tapi ini yang ini na sana ranuku nikian nema karena jangan sampai kamu tahu ini bahasa ya. Pun nanti mau dipakuling-kulingi. Betul. Ala apa mamo? Puttai. Ya, pun nanti mau dipakuling-kulingi. Iya. Tena mau dilang-ulangi. Putta mintur tumpuk na lino. Iya. Napun putta mi apa mami lah ni panjari kalumpu. Iya. Betul, Deng. Iya, baik. Teman-teman sekalian, kita akan berdiskusi lebih jauh sekali lagi tentang bahasa Makassar dan fenomena yang berkembang di sekitarnya. Karena Den Nojeng ini memang sangat konsen dengan isu tersebut. Bahkan teman-teman kalau mengunjungi beberapa media sosial beliau, isu yang sering diangkat beliau itu adalah tentang bahasa Makassar dan pemertahanannya. Ada satu bagian yang mungkin kita akan diskusikan lebih jauh sebentar. Nah, baik. Yang pertama, Deng, ane langsung Dendi. Memang secara akademik Den Nojeng ini adalah dosen bahasa dan sastra. Yang kedua juga memang Den Nojeng tumbuh di lingkungan orang yang berbahasa Makassar dengan kebudayaan Makassar yang kental, berkecimpungnya di bidang humaniora. Tapi di luar daripada itu sebenarnya karena begini Deng, ada banyak orang mungkin jurusannya itu, bidangnya itu mungkin, tetapi kalau mungkin kita berbicara tentang minat lebih jauh dan kecenderungan lebih jauh untuk menjaga bahasa Makassar ini, saya pikir mungkin kadarnya berbeda-beda. Nah, di luar daripada latar belakang yang saya sebutkan tadi, sebenarnya apa yang mendasari minat itu untuk betul-betul berkecimpung di bidang ini itu sebenarnya apa, Deng? Sebenarnya dari kuliah dulu kan nama jurusannya ada dan daerahnya. Bahasa dan sastra Indonesia ini aja dipisah nih bahasa daerah tersendiri jadi bahasa Indonesia dan daerah. Dari situ sebenarnya sirik mengali kak dari batana kalian kunna tiada jinjuri parangkur patah batang kalian tahu batang kalian ku tahu ini sirik mengali kak. Den Nojeng orang apa ki? Saya orang Sumatera. Apanya? Suku Makassar Tatara. Jadi tianyu Sumatera Bale. Bukan yang kayak di mana nama Famta ini udah pernah ku dengar. Iya, Sumatera suku Makassar Tatara. Suku Makassar Tatara. Iya. Tapi apa bahasa Makassar nanne? Nah, itu yang mesti membutuhkan pemikiran. Jadi kekhawatiran saya adalah kita ini akan menjadi orang Makassar yang akan kehilangan identitas. Kita akan menjadi orang Bugis, kita akan menjadi orang Mandar, kita akan menjadi orang Toraja, Masih Rempul dan segala macam yang kehilangan identitas. Nah, sebab kita memang lahir di situ, ibu bapak kita orang situ, tapi kita dibesarkan dan dididik dengan menggunakan bahasa kedua, bahasa Indonesia itu. Justru itulah yang kemudian membuat saya, masa, mohon maaf ini, tidak rasis, masa maskal ke sini orang Jawa, teman-teman dari Jawa ke sini dengan tetap
mempertahankan medok-medoknya, dengan tetap mempertahankan bahasanya. Kalau ketemu sesama orang Jawa langsung, kita yang notabene orang lahir di sini, orang sini, mengapa tidak mau mempertahankan itu? Lahirlah kemudian istilah-istilah kaum milenial yang sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Mohon maaf saja. New normal, apalagi itu, lockdown dan segala macam. Lalu saya bertanya, mengapa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing? Oh, ini supaya kaum milenial ini lebih dekat dari istilah-istilah kita untuk menjangkau kaum-kaum itu begitu ya. Saya malah berpikir begini, justru tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang akan menjauhkan kaum-kaum milenial dari bahasa daerah kita. Betul. Iya. Coba bayangkan kita diperkenalkan new normal. Tanpa diperkenalkan bahwa new normal ada di bahasa Indonesianya. Pun kalau memang anak-anak tidak paham dengan bahasa daerah, jangan dijauhkan dari bahasa Indonesia. Iya, mengapa harus kenormalan baru? Apa dan segala. Mengapa harus new normal? Mengapa bukan kenormalan baru? Betul. Segala macamnya. Jangan makin bilang di kafe-kafe. Nah, itu ya. Sering saya kalau ada kesempatan berbicara, saya sering mengatakan ini, berkuar-kuar dan segala macam, bahwa apa yang salah dengan bahasa daerah atakah? Apa yang salah dengan bahasa Indonesia atakah? Mengapa black coffee? Mengapa black coffee lebih mahal daripada kopi hitam? Atau kopi lele nasi kamaji dasarnya. Seperti itu. Itulah yang mendasari saya, dan alhamdulillah saya selain hidup dan besar di lingkungan berbahasa Makassar, sekarang lagi menggeluti profesi sebagai penyiar di Radio Gamasi yang dikelilingi oleh senior-senior yang berbahasa daerah itu. Nah, itu yang membuat saya bangga berbahasa daerah. Jadi terlepas dari latar belakang itu semua, memang ada sesuatu yang sepertinya betul-betul mendorong untuk ada dorongan. Masa ditanya Ki Baron dari Tok bahasa Makassar, kira-kira begitu. Contoh kecil saja, di Tausen bahasa Makassarnya, penyebutannya belum tentu benar. Saya nonton di Instagramnya Mbak Doka dengan Tonasa, dengan Burasa, dengan Songkolo. Itu yang membuat saya ini kita orang Makassar apa? Karena sekali lagi bukan bahasa penanda kita tuh. Betul. Yang kedua, bukan hanya terlepas dari itu. Dan dekat-dekatnya misalnya bala. Nah, kita sebut bala. Lampa, kita lampa rona. Lampa. Ini apa ya? Ngeri-ngeri sedap juga sih keadaan-keadaan itu. Sama dengan ada beberapa kosakata di Makassar yang kemudian perlahan tergantikan oleh dialek. Contoh bau, botok, busuk. Nah, orang sekarang jarang menggunakan botok busuk padahal itu kata busuk. Napan rakitomen busuk. Jadi dua narusak. Bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Oke. Iya, kira-kira kamu Dendi. Oke. Nah, baik Deng. Terus menyambung yang tadi yang kita amati ini juga dan biasa juga kita jumpai, bahwa memang banyak orang yang tumbuh di Makassar, tumbuh kembang di Makassar, tapi yang bertahan dari tutur mereka, yang bertahan dari apa yang mereka kemudian ucapkan itu adalah dialek atau logat Mami. Tapi sebenarnya mereka tidak menuturkan bahasa Makassar secara aktif. Apa menurut Tak ini yang mendasari hal-hal ini terjadi sehingga sepertinya orang-orang Makassar itu merasa cukup nih dengan bahasa Indonesia, logat Makassarnya. Oke, baik. Di satu sisi kita harus berterima kasih kepada teman-teman, kepada kakak-kakak milenial, kepada adik-adik juga yang begitu kuat keinginannya ingin mempertahankan identitas kita, mijikiditi itu dan segala macamnya. Kenapa mako? Santai mako. Nah, sebenarnya kita harus di satu sisi kita berterima kasih. Saya sangat salut kepada teman-teman yang menyentuh dunia-dunia entertain seperti content creator, Basito Aya, Tumingabu, Doyo Jarot, Cuke dan lain-lain lah pokoknya. Bolang apalagi kental juga, luar biasa. Saya sangat berterima kasih kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia itu. Saya berterima kasih bahwa ternyata anak-anak muda kita ini tetap hadir dengan menunjukkan jati dirinya.
mohon maaf berbeda dengan hai gimana kabar pagi ini gua saja kan gitu ya. Iya, kayak ngasih kebiasaan netong jo MC dan to nasa karena to Makassar asin jadi na. Jangan tuh yang kana bela kate ji. Ku gak pamintong ini. Karena ke MC tuh nggak jangan sampai kana. Kan ku tahu kalau kita dia pasti itu keluar kita dato nah. Iya, saya itu jarang dapat job di kegiatan-kegiatan besar. Nasabah tiap ke nganu tuh. Iya. Saya kira sudah paham. Iya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini yang menggunakan yang kukuh mempertahankan menggunakan dialek itu ertonji pilajar. Mau ji. Iya. Cuma apa masalahnya, Deng? Apa kendalanya? Kemaya na pilajar. Ibu bapak memang orang Makassar tapi kesehariannya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Iya, jadi susah tuh. Iya, susah. Ini sekali lagi saya bilang, jangan serta-merta menyalahkan anak muda atau kaum milenial itu. Yang pertama, anak muda tidak berbuat. Ngapa tahu jangan tuh kau? Iya. Nah, di tanganmu itu, di pundakmu itu. Apa-apa ya ini? Apa-apa ya nih. Giliran berbuat, meneraki kau injak. Jadi apa yang harus dilakukan susah ini? Nadi. Susah. Iya, serba salah lagi. Dan memang betul tidak ada semacam, mohon maaf, tidak ada bola sugi yang dia apakah seperti bola sugi yang kemudian datang mendapatkan bahasa-bahasa. Wadah itu. Iya, ini fakta di lingkungan keluarga saya sendiri. Iya. Ada yang berbahasa Makassar nih date. Kalau ku dengar kau lagi pakai bahasa Makassar, aus kona. Kanan jo mana? Mama yang bilang iya, itu. Sama nenek. Nah, iya, ini fakta di lingkungan keluarga saya. Saya hanya geleng-geleng dan tidak punya apa ya. Tapi alhamdulillah, saya berbangga karena anak itu masih TK, mau naik SD sudah. Iya. Sudah mampu mendeteksi atau sudah ada perbendaharaan kosakata Makassarnya. Ya. Misalnya dikasih kaget, dia tak bangka aku. Setidaknya itu ada. Setidaknya ada lah. Bangka ya. Iya, jadi sekali lagi bahwa tapi disampaikan kepada kaum milenial, pelajari tahun jadi bahasa atau tapi yang tampil ini alhamdulillah semuanya penutur itu. Yang betul. Semuanya penutur bahasa Makassar. Hanya dimaklumi Mami karena mereka memang orang Makassar, orang Bugis tapi lahir di perkotaan. Di lingkungan di lingkungan perkotaan yang serba komplit suku di situ. Tapi sekali lagi bahwa logat itu bukan bahasa ya, atau begitu ya. Betul. Saya kurang paham. Teman-teman di Bola Sugi yang lebih paham lah itu tentang logat. Tapi sekali lagi bahwa tetaplah di jalan itu dulu untuk memperkenalkan ciri khas bahasa kita. Iya. Di samping ada selipan-selipan bahasa Makassarnya. Tapi videonya teman-teman ada tahu selipan-selipannya. Saya tidak tahu yang lain toh. Saya tidak tahu yang lain seperti apa macam pemertahanannya. Cuma memang betul. Saya yakin dan percaya bahwa Paladang ini hadir untuk menepis dugaan-dugaan kecurigaan itu bahwa sudah tidak ada lagi yang memperhatikan bahasa ini. Saya yakin percaya makanya ketika dihubungi saya begitu bersemangat karena saya tahu naweitunya akan begitu untuk paling tidak menjadi garda terdepan pemertahanan bahasa kita ini bahasa daerah yang suku-suku terbesar lah di Sulawesi Selatan. Iya. Dan juga berangkat dari beberapa situasi yang kita temukan ternyata bahkan ada orang tua yang nadat itu anaknya kalau pakai bahasa Makassar. Jadi saya berpikir apakah memang bahasa Makassar di satu sisi ini sudah mendapatkan stigma yang ketinggalan atau kira-kira bagaimana? Iya itu. Tidak dipungkiri, jangankan bahasa Makassar, bahasa daerah sekarang bahasa Indonesia pun dianggap ketinggalan. Contoh yang baru-baru setahun yang lalu diresmikan. Newport. Newport Makassar. Pelabuhan baru. Iya, mengapa tidak mengatakan pelabuhan baru? Berarti mengapa tidak menggunakan bahasa? Kan pelabuhan banyak orang asing datang. Yang paling konyol bagi saya ini, mohon maaf. Yang paling konyol di salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah karena di situ tertulis RSUD. Rumah sakit umum daerah. Iya. Nampak? Di tempat berkumpulnya perawat. Di situ tertulis Nurse Station. Lalu saya membuka handphone Nurse perawat. Nurse Station. Tempat stasiun perawat. Berarti di sini berkumpulnya perawat datang dan pergi. Iya.
Lalu saya mengamati pasien yang datang. Tena Jabalanda. Tena saya itu Martako ji, tahu dengan Tata ji, tahu Muhammad Tahir ji batu. Bingung nih. Pak, di mana kita bertanya cari perawat? Di situ tertulis kan Nur Station. Ini aneh. Iya. Ada ngalatongi ulun atau pun kamu ada nih. Itu sudah jadi jangan maki berbesar apakah bahasa Makassar dianggap kampungan? Bahasa Indonesia pun sekarang mau maaf saja. Di mana-mana coba kita lihat. Ayo Mi, kita sama-sama jalan-jalan. Lumpon aja di Pantai Losari yang jarang kita lihat Tobun Ramadhan. Para kata tahu aja kalau malam Minggu walaupun malam Kamis kita pulang. Kalau kita keluar kalau malam Minggu, malam Kamis bisa pulang. Bahaya. Lompon juga tulis di Pantai Losari. Apa tulisannya? Inisial C O M Anjo gini. City of Makassar. Ngapa kan anugana City of Makassar? Kota tidak apa-apa. Kan pesan Badan Bahasa kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asing, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Itu. Nah, saya salut dengan sikap pemerintah di Mandar atau Majene, pokoknya di Sulbar, dengan memberikan juga City of Mandar. Lalu ditegur, langsung bongkar. Nah, Panjari langsung Kota Mandar. Iya. Itu yang saya salut. Ini sudah menurut Balai Bahasa itu sudah disurati 3 kali, tapi masih bergeming. Itu. Jadi itu kalau menganggap, tapi memang ada stigma bahwa berbahasa Makassar itu kampungan, akan dihindari. Norak lah akan dihindari oleh banyak orang. Tapi coba bayangkan teman-teman sekali lagi yang di dunia hiburan yang bertahan. Siapa? Betul. Coba. Karena kekhasannya. Ada kekhasannya. Bahkan ada satu buah channel yang penontonnya itu bikin geleng-geleng kepala kan di YouTube itu. Baru 1 jam upload, unggah di YouTube. Sudah ratusan ribu nih penontonnya. Dan satu pun tidak ada bahasa Indonesia dengar di situ. Selalu bahasa Bugis. Ambok naik. Coba minta telusuri. Iya, ini saya promosikan yang ini Ambok naik. Subscribe tong channelku. Ya itu. Jadi coba kita perhatikan sekarang. Artinya sekarang karena jarangnya mie itu digunakan bahasa daerah. Makassar, Bugis, Mandar, segala macamnya. Betul. Orang jadi jalla sama bahasa sendiri. Ini tahu nonton nggak? Pakai bahasa Bugis ki. Secara psikologis mereka sebenarnya jalla dengan tayangan-tayangan, dengan konten-konten yang berbahasa daerah. Walaupun lokalitas ya. Iya, kita ada di situ kita. Lo gak ngajar. Gua nggak ada. Maaf guys. Jadi kamu main jauh. Jadi artinya orang-orang Sulawesi Selatan ketika mendapat suguhan-suguhan kan sekarang ini dari balak mama ki. Di rumah aja gitu. From home. Jangan mau dari balak. Sedikit-sedikit main handphone. Dengan main handphone lihat berbahasa Bugis ini mah kesini lihat. Astaga, bahasa aku. Di satu sisi jalla, di sisi lain bangga. Betul. Karena kan kita dekat dengan itu. Itu bagian dari keseharian. Lalu pertanyaannya, mengapa kalau kita lihat video berbahasa daerah kita bangga? Dan mengapa kalau kita berbahasa daerah tidak bangga ki? Iya, di lucu na din dik. Nya miguka jano kalala to amin nelinoa. Nakana kelona tosarro. Iya. Jadi marahin kajarian. Tapi betul, Deng. Seolah itu, tapi mungkin itu bagian dari strategi yang akhirnya mesti kita lakukan. Kita mesti menjangkau ranah yang seperti ini, media sosial. Makanya saya bilang tadi di pertanyaan kedua kalau saya tidak salah ingat, kita harus berbangga bahwa ada teman-teman kita yang berbuat seperti itu. Mana mau logat jirong. Tapi dengan kehadiran siapa yang konjo itu? Si Daeng Konjo kah? Siapa ada itu? Daeng Konjo. Iya, itu berbahasa Makassar. Datang Ambok naik berbahasa Bugis, itu luar biasa. Lalu kita terkekeh-kekeh melihat adegan-adegan itu. Entah siapa yang diketahui bahasanya apa adegannya. Yang jelasnya ini apa di kala lagi. Kita bangga melihat video itu berbahasa daerah, sedangkan kita sendiri tidak bangga berbahasa daerah. Itu. Betul. Baik, Daeng. Nah, kemudian juga ini kadang ada persepsi yang muncul. Bahkan orang yang sering salah paham itu bahkan merujuknya pada nama Makassar itu sendiri. Saya mau bilang di sini bahwa sering kita mendengar bahwa orang Makassar itu
identik dengan hal-hal yang kasar karena bahasanya memang kasar. Ini apa yang masalah? Apakah ada sesuatu yang hilang? Adakah sesuatu yang ditafsirkan tidak tuntas sehingga mungkin bahkan untuk orang Makassar sendiri mengamini itu sehingga muncullah kakek nenek, bapak mama yang nadat tek ya anak kalau bahasa Makassar karena mungkin dia bilang ya itu identik dengan sesuatu yang kasar. Sebenarnya tidak tonje. Tidak dipelajari aja dan tidak ditahu aja itu bahasa Makassar. Iya. Ini deh. Jangan halus, betul. Bahasa halus ada semua, cuma tidak muncul. Misalnya, ini contoh sering kita sampaikan, angandre, makan, yang umum angandre, makan siapapun bisa melakukan, tumbuhan, binatang, manusia. Yang penting hidup makan kita. Tapi di Makassar ada bahasa yang paling halus selain angandre, apa bale, berobat, makanya orang. Pakai jolo kah? Iya. Sebelum memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, kita anggap itu adalah sebuah obat. Jadi meskipun, mohon maaf ini, meskipun makan coto, kolesterol hilang. Iya, tidak kena jantung dan darah tinggi sebab ambil Pak Bale deh coto. Ayo berobat pakai coto. Jadi yang kedua diobati rasa lapar. Jadi sebelum kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu dikatakan apa Bale. Jadi yang kedua akado. Itu halus. Sebenarnya ada bahasa-bahasa halusnya semua. Cuman kita yang tidak menelusurinya. Betul. Bahasa sehingga cuma pakai satu kata gitu. Iya, misalnya mati, meninggal. Mati bing ya itu yang paling kasar. Nah, itu mati artinya siapapun makhluk hidup mati. Ya, itu sangat teknis ya, mati asing. Tapi kan di istilah bahasa Indonesia juga kan diketahui wafat, mangkat, tewas, gugur. Pun di Makassar ada. Iya, betul. Iya, yang paling halus itu amoterang ya. Berpulang. Jadi sebenarnya kita tidak hilang. Betul. Kita pulang ke asalata, amoterang mere asalata. Asal empat jariah ki. Karena Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kan nek terlino aja ki katene lingka ki mangiri anja. Jadi berpindah. Betul. Jadi kita ini lingka mangiri anja. Alusuk nanjo dendi. Iya, jadi kita hanya pindah dari Pak Linoang mangir Pak Linoang yang sesungguhnya. Mahsyar lah kira-kira. Iya, begitu. Jadi banyak yang termasuk kalau misalnya kalau raja deng yang wafat apalagi istilahnya itu deng? Sayang. Itu Rio dia sayang. Iya, atau Minang. Makanya gelar-gelar raja itu Tuminang. Tuminang, kayak Sultan Sanuddin Tuminang Ribala Pangkana. Betul. Betapa itu dibagi-bagi deng. Kalau awali yang dianggap dekat kepada Allah dengan ibadahnya, dengan perbuatannya itu sayang. Iya. Itu kira-kira. Sayang artinya diangkat roh dan jasadnya ke langit. Makanya orang-orang dulu itu meyakini ada beberapa manusia yang tidak punya tenapak kuburan karena sayang saya langsung naik. Memang jasadnya sampai bahkan kayak Nabi Isa sayang. Baik. Nah, kemudian Deng, saya mengamati beberapa waktu ini dan Nojeng ini aktif mengumpulkan beberapa kata yang kira-kira nyotena mau masa horor nasentawa. Tidak semua orang sudah tahu, tidak populer lagi. Nah, tapi kemudian dan Nojeng ini seperti ini mengumpulkannya seperti fragmen dan menyusunnya kembali. Nah, bagaimana proses inventarisasinya dan kemudian pertanyaanku begini, Deng, kan orang jarang dipakai itu kata-kata. Nah, tapi kenapa kita munculkan lagi kembali? Maksudku ada aja mungkin istilah lain dan orang juga lain mina pakai. Lepas memang ini bamparena. Sama dengan diucapkan tadi cara pendeteksinya misalnya kalau bercakap-cakap seperti ini masa horo. Biasa ada teman yang lain apa punya masa horo? Oh berarti ini tidak pernah dengar ku cata gitu. Sama dengan kalau saya menyiar di Gamasi. Senior saya pernah menyebut bakke. Oh bangkai, jadi saya catat begitu. Sama dengan alhamdulillah sebenarnya saya karena ilmiahnya riset ton jadi penelitian kecil-kecil. Jadi kalau ada bahasa-bahasa saya dapat saya bertanya, mencocokkan ke penyiar senior, ke Ridwan Sau. Ya Ridwan Sau itu penerjemah saya. Iya, makanya itu dari kuliah sampai saat ini
jarang ada chat lain-lainku dengan Ridwan Saud selain tentang itu. Selain tentang terjemahan, selain tentang apa masuk dan apa irokna. Kosakata baru. Jadi cara inventarisnya seperti itu, mencari-cari padanan-padanan dan pernah juga ada biasa yang tambahkan itu di kolom komentar. Aneh poin. Padahal sebenarnya salah juga saya. Nah itu saya itu nih cicil. Jadi kita ada perbandingan juga. Iya ada perbandingan. Oh iya. Nah, itu yang saya katakan riset kecil-kecil, tipis-tipis lah istilahnya, anak goes-goes kan goes tipis. Ya. Penung kopi anak-anak kasih tipis, dia kasih tebal. Itu dan ya saya berharap bahwa bahkan telepon dan rata anak-anak apa ya kami harta karun yang kemudian muncul. Ya mudah-mudahan ini ngising gitu. Iya. Tahun nabatua 5 tahun atau 6 tahun tiba-tiba itu menumpuk dan bisa dijadikan sebuah buku betul. Itu nawitunya insya Allah. Betul. Iya, kampanye. Iya. Baik, cari bata malak biriku. Sebenarnya topik ini rasa-rasanya tidak cukup dibincangkan dalam waktu Lebar minda kah? Iya lah. Tidak tahu mana suluk kopi. Apa tahu muntu? Tidak tahu muntu taba-taba gitu. Itu bahasa halusnya itu punah nituana nan papari-pari. Iya, malek kue. Pari-pari kan betul tahu umpan tuh taba-taba. Banyak punah nalengerannya jadi imbainnya riboko. Iya. Biasa itu punah kode nanti na parancin-rancing riboko. Iya. Tinggi. Akhirnya punah salot tenan itu anakku boleh ki topi. Oh iya. Nampak motor ya kak? Den Nojeng, topi tak? Nak itu punah kopi. Ya kan teh kopi. Lihat bagi sorokan ya paparega nggak? Iya. Jadi letong akak kalau kamarnya boleh gitu topi ya? Iya. Supaya anak-anak tahu. Kopi. Topi anak-anak apa? Kopi mantan ngapain? Kan nyo menurut nunan jo kebiasaan nyo torioloa. Puna ni hajak na tawan to anaki ala apa pamamo teh aku polong hajak na tawan inung itu kan maaf tidak minum kopi inungi salah jadi pak bale gitu salah iya baik apalagi pun anu baji memang apalagi pun dari bola sugi kini to ana to naketen aku polong hajak na tawan menarukan to ana iya salah tidak menjago tadan rewoko. Ya. Tabat-tabat. Baik, saribat tamala birku ngaseng. Semoga di kesempatan lain kita bisa berbincang lagi dan kalau teman-teman mau bertemu dengan Deng Nojeng, mau berbincang, silakan berkunjung langsung atau menyambangi kanal YouTube atau media sosialnya Instagram Nojeng Comol. @nojengcomol di situ Facebook Galak Nonci. Ada banyak informasi-informasi yang penting dan berkaitan dengan bahasa Makassar dan budaya Makassar. Silakan teman-teman bisa kunjungi. Baik, saribat temalak biriko. Beberapa hal yang kita bahas tadi itu mungkin sebagai pengantar kita akan sempatkan nanti waktu untuk membahasnya kembali di bagian yang lain. Betul. Dan saya mewakili teman-teman dari Bola Sugi Deng Sekolah Bahasa Bola Sugi mengucapkan terima kasih Jai dulu sudah berkenan datang. Terima kasih tong. Iya. Nasaba ni kiot tadi nama papakaman ya toh. Iya. Anu matu-matu insyaallah. Iya insyaallah. Iya. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih sudah menyimak Paladang pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di Paladang di edisi-edisi yang lain. Terima kasih Jai Dudu, saribat tamalak biriku. Kami mohon pamit. Barisalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.